Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususon para sepuh bini sepuh, para alim ulama, tokoh masyarakat, pimpinan ranting Muhammadiyah Mbarang apa barang, Pak? Mbarang ingkang kawula mulyakaken. Lan sumrambah dumateng jamaah sedaya kakung sastri ingkang boten saged kawula sebataken setunggal mbapa setunggal. Langkung rumiyin monggo kula dherekaken ngunjukaken raos puji lan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Inggih wonten ing dalu menika kula lan panjenengan saged kempal manunggal dados tunggal wonten Masjid Zainab. Mugi-mugi dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah saya bisa bersilaturahim di hadapan Bapak dan Ibu sekalian di pimpinan ranting Muhammadiyah Mbarang. Nah, ranting niku penting ya. Kalau kita menengok sebentar Bapak dan Ibu, ranting niku kecil alit. Ya memang seperti ranting itu kecil alit tetapi sangat penting. Kita ningali di hutan yang lebat ada banyak dedaunan hijau, pohon-pohon yang rimbun, pasti di situ ada rantingnya. Pohon yang indah pasti ada rantingnya. Begitu juga ranting itu betapa sangat pentingnya bisa bertahan dari berbagai macam tiupan angin, badai dan seterusnya ya. Kalau ningali panjenengan sedaya di sekitar kita ada banyak pepohonan yang rimbun ya. Itu ranting itu begitu kuat menopang pohon itu sehingga suatu ketika terjadi keguguran daun, ranting tetap bertahan. Dia betul Pak? Ya kan, rogol rontok dedaunan, ranting itu tetap bertahan. Bahkan sampai kemarau panjang, musim panas yang lama, ya, ranting itu akan tetap bertahan. Kita melihat gampangane uwit niku meringis, boten daunnya tapi rantingnya itu tetap ada. Begitulah gambarannya pentingnya sebuah ranting. Oleh karena itu bagaimanapun juga sedikit banyak walaupun sedikit ya mudah-mudahan istiqomah, karena ranting itu akan menjadi penopang cabang ya kan, ketika di pohon ya, ketika di organisasi yang resmi akan menjadi penopang cabang dan juga penopang daerah. Bapak dan Ibu, tentunya pertama kali kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Karena begitu banyak kepentingan Bapak dan Ibu di rumah ditinggalkan untuk bisa datang di majelis ilmu. Ada ulama mengatakan orang yang melawan hawa nafsunya
kemudian dia bisa hadir di majelis ilmu, diibaratkan seperti orang yang berhasil memandikan kambing. Ya. Bapak-bapak nanti memandikan kambing kemudian dimasukkan ke dalam sungai, angele ra karuan. Nggih mboten, Pak? Wong kambing itu kan wedi kali banyu, nggih mboten? Nah, diibaratkan ketika kita melawan hawa nafsu kita, kemudian kita bisa hadir di majelis ilmu, ibaratnya seperti orang yang memandikan kambing di dalam sungai. Artinya kan sungguh luar biasa ketika seseorang itu berhasil mengalahkan kepentingan-kepentingan lain untuk bisa untuk hadir di majelis ilmu. Ya, karena ada istilah nek wong sehat niku, orang sehat itu punya beribu-ribu keinginan. Nggih mboten? Pengin iki, pengin kae, pengin rono, pengin rene. Sebaliknya ribuan, 1000 orang yang sakit, keinginannya cuma satu, Pak. Napa niku? Sehat. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita syukuri kenikmatan itu. Kemudian salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelum kami menyampaikan materi di malam hari ini, tadi ada bisikan kenalan riyin. Nggih. Oleh karena itu, izin kami perkenalkan, boleh memanggil saya Hasan Abu Arfa alias Hasan Bapakne Arfa. Kaulo asli anak gunung Anggun, berasal dari daerah yang terpencil yang ada di kaki Gunung Sindoro. Pundi niku? Katekan Ngadirejo Temanggung. Ya, jadi di lereng Gunung Sindoro itu desa Katekan, nginggile mlih pun mboten enten desa, Pak. Pun gong liwang-liwung. Nek riyen tasih kathah hewan napa niku? Babi hutan, kera, kethek dan seterusnya. Tapi sekarang ya sudah berkurang, tapi mungkin masih ada juga ya. Karena memang sudah mentok. Riyen niku ada hewan masuk ke rumah niku pun biasa, Pak. Melompat lewat botolan, keluar lewat jendela niku pun biasa. Gitu. Kemudian diburu, sering diburu nih kata. Nah, babi hutan riyen. Sampai juga pernah ada ditemukan itu harimau kalau nggak salah. Ada orang yang melihara napa niku, mendon niku habis. Ternyata ada harimau kemudian ditangkap, dibawa ke Bonbin. Ini zaman riyen. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kemudian saya tinggal saat ini di perumahan Gria Sakinah Giyanti Temanggung. Insya Allah satunggal kelurahan, kalian Ustadz Makmun Pitoyo, Ustadz Jundardo, ini kok setunggal kelurahan. Tiap hari insya Allah saya gelidik buruh di kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. Ngaten cekap perkenalan nggih. Istri saya alhamdulillah 2, Pak, anaknya. 2 anaknya. Istrinya cukup setunggal mawon. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari pada kesempatan malam hari ini, barangkali waktunya tidak panjang sampai Isya jam pinten, Pak? 7:30. Kurang lebih ada waktu efektif 3/4 jam. Kita sejenak mengkaji bersama, saling berbagi, saling nasihat menasihati, karena belum tentu yang duduk di sini lebih tahu, ya kan? Bapak Ibu ini sudah banyak makan garam, istilahnya banyak pengalaman hidupnya, sementara saya mungkin masih di bawah Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu sekedar kita untuk berbagi, saling mengingatkan barangkali seperti itu. Jamaah ingkang kula mulyakaken, sebentar lagi insya Allah kita akan menyambut tamu yang begitu istimewa yang disebut dengan bulan Ramadan. Kita akan menyambut Pak Ramadan. Akan menyambut datangnya bulan yang istimewa. Kira-kira kalau ada satu pertanyaan apa yang biasa dilakukan Bapak dan Ibu ketika menyambut seorang tamu?
Apalagi tamunya itu tamu yang spesial. Tamunya tidak hanya sekedar saudara, mungkin Pak Camat, Pak Bupati, Pak Menteri, pripun. Kita berusaha untuk menyambutnya. Minimal kurungke pitik. Nah, mboten dikurung tok, tapi njuk disembelih. Minimal melih gorengke endok. Ya kan? Minimal resik-resik senajan umahe ora pati apik ning diresiki. Sing biasane kumbahan ting klampruk dumpetke. Najan dereng disetlika, dereng dilempit ya, Bu. Sing penting ora ketok ngoten ta. Disingkirke teng kamar napa teng lemari, napa ditutupi napa. Kita berusaha menyambut tamu yang hadir itu dengan betul-betul apa namanya? Dengan semangat memperlihatkan betul-betul kita itu menyambut datangnya bulan Ramadan itu dengan sambutan yang istimewa. Wah, ini Ustadz Abrori, antum seharusnya di sini, Ustadz. Ahlan wa sahlan, Ustadz Abrori. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi. Begitu kira-kira gambaran kita bagaimana ketika kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Sebisa mungkin kita menyambutnya dengan baik. Seperti tadi kita ibaratkan kita menyambut tamu seakan-akan sing ora ono dianak-anake. Ora duwe gula, ora duwe teh, priye carane? Utang teng warung misalnya. Napa pripun carane agar tamu kita itu betul-betul kita muliakan. Sementara Ramadan ini tamu yang super istimewa. Tentunya kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita menyambut datangnya tersebut. Ayyuhal hadirun a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Sebelum kita masuk terlebih dahulu, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu-waktu yang istimewa untuk kita. Di antaranya yang pertama adalah ada waktu yang istimewa setiap hari. Kapan itu? Yaitu sepertiga malam. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia setiap malam ketika sepertiga malam terakhir. Kemudian berkata, mayyad'uni fa'astajiba lahu. Barang siapa yang berdoa kepada aku, maka aku akan mengabulkan doa tersebut. Man yas'alni fa'u'tiyahu. Barang siapa yang meminta kepadaku, kemudian aku akan memberinya. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, aku akan memberikan ampunan kepadanya. Nah, itulah hari yang terbaik di dalam sehari itu adalah sepertiga malam terakhir. Kemudian ada hari yang sepekan dalam seminggu yang terbaik. Hari apa itu? Hari Jumat. Dikatakan dalam sebuah hadis, inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ati. Sesungguhnya di antara hari yang terbaik di dalam satu pekan itu adalah hari Jumat. Bahkan dikatakan tiada seorang muslim yang mati meninggal di hari Jumat, di hari atau malam Jumat, kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Kemudian yang ketiga, di dalam bulan-bulan itu ada hari-hari yang terbaik. Hari apa itu? Yaitu Ayyamul Bid. Ya. Di saat bulan purnama. Di hari-hari yang putih, maksudnya ketika rembulan itu betul-betul terlihat begitu putih ya, maksudnya adalah bulan purnama. Maka ketika datangnya hari-hari itu, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 tiap bulannya, kita dianjurkan untuk berpuasa.
Kemudian yang selanjutnya, di dalam 1 tahun ada bulan-bulan yang istimewa. Salah satunya adalah bulan Ramadan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana awalu lailati min syahri Ramadan, suffidat syayatin wa maradatul jin." Ketika datangnya awal bulan Ramadan, maka diikatlah para setan-setan dan jin-jin jahat. Wa ghuliqat abwabun nar, dan kemudian pintu neraka itu akan ditutup. Falam yuftah minhal babun, tidak ada pintu satupun yang akan dibuka. Wa futihat abwabul jannah, dan kemudian pintu surga itu akan dibuka. Falam yughlaq minha babun, tidak ada satu pintu surga pun yang ditutup. Wa yunadi munadin, kemudian seorang penyeru itu menyeru, ya baghiyal khair aqbil, wahai pemburu-pemburu kebaikan, lakukanlah, segeralah ya. Wa ya baghiyasyarr aksir, dan orang-orang yang biasa melakukan keburukan maka pendekkanlah, jauhilah. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin, dan ada pengampunan dari Allah itu terjadi pada setiap malamnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya datangnya bulan Ramadan ini dikatakan setan-setan itu akan dibelenggu. Ini ada beberapa kaul ulama yang mengatakan, di antaranya Abu Abbas Al-Qurtubi, beliau menafsirkan ini betul-betul setan ini akan diikat, dibelenggu, dibondo, diborgol. Kemudian Ibnu Taimiyah beliau menyampaikan artinya adalah peluang seseorang berbuat kebaikan ini sangat besar sekali. Namun kadang-kadang ada pertanyaan di antara kita, jare ini nek poso kuwe setan-setan jin jahat itu dibelenggu, kok isi ono sing maksiat, ya kan? Ya kan? Maka yang dibondo, yang dibelenggu itu adalah jin-jin yang dedengkot, cara-carane komandane, yang punya pasukan banyak. Nek sing kroco-kroco diculke, sing bahaya-bahaya tok sing dibondo. Artinya apa? Artinya ketika seseorang itu berbuat kejahatan di bulan Ramadan, berarti deknen niku kelas kroco, ya kan? Cukup diganggu oleh setan-setan kroco wae wis kena, ya kan? Nah, jamaah azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka mari kita mencoba untuk mempersiapkan beberapa hal dengan datangnya bulan Ramadan ini, sehingga kita berharap bahwa Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan kemarin, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Yang pertama apa? Yang pertama adalah persiapan batin. Batin kita siapkan betul-betul. Yang pertama, menyambut datangnya bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan. Kira-kira seneng napa mboten Pak datangnya Ramadan Pak? Insyaallah remen nggih. Tapi kadang-kadang onten tiyang ingkang mboten seneng. Wah, sesuk wis ora oleh ngopi awan-awan. Sebagai seorang muslim, tentunya kita mempersiapkan batin kita. Dengan datangnya Ramadan itu kita buat hati kita senang. Karena datangnya bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Di antaranya keberkahan di dalam bulan Ramadan ini, secara fisik realita bisa kita lihat. Kegiatan keagamaan ini akan meningkat. Baik itu di sekitar kampung kita, di instansi-instansi,
lembaga-lembaga dan seterusnya. Di sana akan menjamur kajian-kajian, baik itu kultum, ya, kulsub, kajian bukber, sholat tarawih dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang ada orang yang tidak pernah sholat, dengan datangnya bulan Ramadan niku melu tarawih. Ini nonton tiang ingkang ngeten niku ampun diaruh-aruh nggih, Pak. Engko njuk, wah, dengaren, ya toh, ora tahu sholat, poso terus diaruh-aruh mboten sah. Biarkan. Mungkin tak mutung, ya kan? Tapi realitanya ya seperti itu. Kadang-kadang datangnya Ramadan satu pekan pertama itu softnya penuh. Nah, nanti semakin lama softnya kemajuan semakin maju. Tinggal 2 baris, sebaris ya. Ini yang penting buatan tesih imam itu malah repot. Nah, itulah maka kita harus mempersiapkan batin kita senang dengan datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan kadang-kadang ada juga orang itu yang biasanya itu tidak puasa, kadang-kadang dengan datangnya bulan Ramadan ini kadang onten sing tiba-tiba melu buka puasa ning ora poso. Ya. Tapi sebenarnya kalau buka puasa itu kan ketika ada undangan berbuka puasa itu insya Allah rame. Cobi nonton undangan sahur bersama nonton mboten kira-kira. Jam 2, jam 3 isih ucek-ucek. Tapi ada juga di sebuah masjid di Surakarta itu ada sahur bersama. Wah, luar biasa ini. Jadi kalau orang biasanya buka bersama, di masjid itu mencoba sahur bersama. Ayyuhal hadirun a'azzanillahu wa iyyakum ajmain. Kemudian yang kedua, persiapkan batin kita dengan kita taubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimudahkan memperbaiki amal soleh kita dan juga agar kita diberikan keringanan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya ada doa-doa yang bisa kita lantunkan, yang bisa kita panjatkan ketika kita memasuki bulan Ramadan. Ini salah satunya adalah dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'aan ad'u bihi fis sholati." Qala, "Qul Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim." Ya Rasulullah, ajarkanlah aku suatu doa yang bisa aku panjatkan saat sholat. Maka beliau pun berkata, bacalah, Allahumma ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka itu ampunilah aku dengan sesuatu pengampunan di sisimu, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini salah satu doa yang sering dipanjatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sebagian ulama juga ada yang menganjurkan melakukan sholat taubat, sholat 2 rakaat ya. Tapi diantaranya juga ada yang sebagian mendhaifkan hadis yang memberitakan hal ini. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kita memohon semoga senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kita menjalankan ibadah puasa. Di antara doa yang barangkali bisa kita panjatkan yaitu Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla
Wa anta tajalul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau buat mudah, dan jangan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan. Jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Dan tentunya ada doa-doa yang lain, termasuk diantaranya Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati. Sudah ada yang hafal Pak, Ibu? Dereng, ya monggo coba kita baca bersama-sama nggih. Saya bacakan, monggo ditiru bareng-bareng ya. Allahumma la syahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nah, itu diantara doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang intinya seandainya pun kita tidak hafal, kita bisa berdoa dengan bahasa yang kita punyai. Ya Allah, berikan kemudahan selama aku menjalankan ibadah puasa ini, dan seterusnya. Ayyuhal hadirun a'azanillah wa iyyakum ajmain. Kalau tadi ada persiapan secara batin kita, maka selanjutnya kita juga bisa mempersiapkan secara lahir. Persiapan secara lahir. Yang pertama adalah dengan kita menyiapkan berbekal ilmu. Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qoblal qawli wal amali. Jadi ilmu itu diutamakan sebelum kita berkata ataupun sebelum kita beramal. Jadi yang kita amalkan itu betul-betul ada ilmunya, ya. Di antaranya juga pernah disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz, beliau pernah mengatakan, "Man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Jadi ada kadang-kadang orang-orang itu melakukan sesuatu yang tidak ada ilmunya, tidak ada dasarnya, itu ternyata berbahaya. Maka sebisa mungkin yang kita lakukan itu kita betul-betul mengetahui dasarnya. Ya sebenarnya di antara kita itu boleh kemudian taklid kepada ustadz, kepada kiai, tetapi tentunya kita berusaha untuk belajar, ya. Jadi kalau orang taklid buta itu sering digambarkan orang yang hanya meniru, tidak tahu ilmunya, seperti kisah ada dua orang. Dua orang ini sama-sama membawa satu bagor. Yang satunya isi garam, yang satunya isi kapas. Abot pundi, Pak? Garam kali kapas sak bagor niku. Ya. Abot garam. Nek garam sak kilo kali kapas sak kilo abot pundi, Bu? Sami nggih. Ya, jadi ada dua orang itu. Orang yang membawa garam, beliau itu ketika menyeberang sungai, kemudian berendam sejenak di situ, kemudian melanjutkan perjalanan lagi, maka bawaannya menjadi enteng. Kan larut ya, garam di air larut. Tetapi orang yang satunya ini tidak punya ilmu, maka kemudian melu-melu, Pak. Waduh. Tak melu kaya men tambah enteng. Apa yang terjadi begitu berdiri, waduh malah abote ra karuan. Itu gambaran ketika seseorang itu tidak berbekal ilmu, mengonat nganut tok. Oleh karena itu, berusaha, mari kita sesuatu yang belum tahu, kita berusaha untuk kemudian mengetahuinya. Kemudian apa yang barangkali bisa kita pelajari? Yaitu ya mempelajari seputar hal-hal yang berkaitan dengan
amalan atau ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Di antaranya kapan datangnya bulan Ramadan, ya kan? Kapan Pak bulan Ramadan Pak? Tanggal 1 Ramadan. Kapan itu? Insya Allah sesuai dengan kalender Hijriah global tunggal. Insya Allah hari apa Pak? Rabu ya? 18 Februari kan? Terus? Ya insya Allah. Hari apa nih? Rabu ya? Berarti malam Rabu kita melakukan tarawih. Nah diantaranya memang Muhammadiyah memakai hal itu, diantaranya hikmahnya itu njuk mantep. Oh sesuk poso, berarti engko bengi tarawih. Kadang-kadang kalau harus menunggu pengumuman, kadang-kadang bingung. Oh, maghrib urung ana pengumuman, isya urung ana pengumuman gitu ta. Nah, kemudian keliwat wae arek tarawih ora, ana sing tarawih, ana sing ora. Nah, di antara hikmahnya ketika Muhammadiyah menggunakan KHGT itu maka mantep. Oh, berarti besok tarawih. Dan mudah-mudahan semoga yang dipelopori Muhammadiyah ini suatu ketika disetujui oleh banyak ulama sehingga nanti satu dunia itu bisa sama sebenarnya kalau menggunakan sistem ini. Ayyuhalladzina a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, di antara hal-hal yang lain yang bisa kemudian juga kita pelajari yaitu seputar sahur dan berbuka misalnya ya. Bagaimana ketika sahur itu disunahkan untuk mengakhirkan. Kemudian ketika berbuka itu untuk mensegerakan, bukan mendahului loh Pak. Liyane dereng adzan terus disi mboten mendahului tetapi mensegerakan ketika sudah datangnya waktu berbuka, waktu maghrib ya. Yaitu dengan tandanya berkumandang adzan. Tapi kadang-kadang di sekitar kita itu memang sudah lazim ya, sudah menjadi tradisi ketika mendengar sirene. Aslinya kan ya adzan itu sendiri. Maka ketika suatu ketika ada syekh dari Palestina datang ke rumah saya, kemudian beliau itu mengkritik, ya ini kritikan bagi saya. Kemudian beliau mendengarkan sirine itu kaget. Mahada saut, suara apa ini gitu kan? Kan bingung, kok ada suara ini apa gitu kan? Kalau di daerah Israel kan berbunyi itu ada bahaya itu, ya kan? Meraung-raung gitu kan? Mahada saut. Hada min alamatil Yahud. Ini tanda-tanda Yahudi ini gitu kan. Kemudian saya ya makdek gitu. Kemudian beliau menasihatkan kalau bisa nggak usah pakai sirine, begitu masuk langsung adzan maghrib gitu. Tapi ya kadang-kadang sudah tradisi agak repot juga. Tapi kalau bisa datangnya maghrib datangnya waktu berbuka itu ya dengan kita mendengarkan adzan maghrib itu sendiri ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu di antaranya kami bacakan dalam sebuah hadis, kami bacakan dalam sebuah kitab yaitu Umdatul Ahkam di Kitabus Siyam di bab puasa. Di antaranya hadis yang berkaitan dengan jarak antara akhir kita sahur dengan azan. Qala Anas qultu li Zaidin kam kana baina adzani was sahuri. Berapa jarak antara azan dan sahur? Kemudian dikatakan qala qadru khamsina ayah. Yaitu di antara adzan dengan sahur itu jaraknya sekitar ketika seseorang membacakan 50 ayat Al-Quran. Ini diantaranya ulama menyimpulkan yaitu sekitar 10 menit. Jadi jaraknya kan ketika kita berhenti sahur sampai masuk subuh adzan ya sekitar 10
menit. Maka kalau di sekitar kita ya istilahnya itu imsak gitu ya. Itu sebenarnya adalah kehati-hatian menjaga jarak antara kita berhenti makan sampai masuk adzan subuh ya. Meskipun seandainya itu ketika adzan itu seandainya masih kemudian tersisa sedikit air, nggak apa-apa kita habiskan. Ada sedikit sisa nasi, ya kan? Sak sendok habiskan ini ngampun tanduk mele. Dari sini wah dintekke terus tanduk mele. Standar adzan kan beda-beda. Ah niku gak langgar kene sing adzan, sing kono urung adzan. Aduh, payah. Ya kan? Nah, itu. Ayyuhal hadirun azanillahu wa iyyakum ajmain. Kemudian tadi kita sudah menyampaikan di antara sunnahnya kita mengakhirkan sahur dan mengawalkan atau mensegerakan berbuka puasa, yang ini sesuai disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanan yang paling disunnahkan itu adalah kurma muda. Kalau tidak ada kurma muda, kurma tua. Ya, nek ora ana ya sing ora nom sing itu. Ya kurma ya. Kemudian dengan air minum 1 tegukan air, 1-2 tegukan air putih itu yang paling afdal sebenarnya itu ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla ayyusalliya ala rutabatin. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan kurma basah atau rutab. Fa ilam takum rutabatun fatumayratun. Jika tidak ada rutab maka berbukalah dengan kurma kering, ya. Fa ilam takun tumayratun hasawatin min ma'in. Jika tidak ada tamar, minumlah dengan 1 tegukan air. Itu yang paling afdal. Tapi ya, ini saya tambahkan, Imam An-Nawawi beliau menambahkan tidak ada yang lebih utama setelah kurma selain air putih. Adapun pendapat Ar-Royani bahwa yang manis lebih utama dari air, ini adalah pendapat yang lemah. Ya. Kadang-kadang ada yang mengatakan sing penting manis. Ternyata ini adalah salah satu adalah pendapat yang lemah. Karena diantaranya ketika berdalil dengan sebuah hadis, kana ahabbus syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hulwal barida. Minuman yang paling disukai Rasulullah adalah minum yang dingin dan manis. Ini adalah bukan dikhususkan pada bulan Ramadan. Seandainya kita minum minuman yang manis, nah seperti ini minuman manis. Nah, saya minum ini berbuka puasa. Seandainya minum dengan minuman yang manis bagaimana? Boleh, ya, boleh saja. Tetapi ingat, bagi yang usianya sudah menua, ya, usia 40 ke atas gitu kan. Niki penonton sing 40 ke atas mboten, Pak? Dari nonton nggih. Niki selawi sedaya. Masya Allah. Berarti kula sing pun tua nih sudah 40 ke atas. Itu justru kata dokter harus berhati-hati ketika berbuka, kemudian ketika terlalu banyak manis. Karena apa? Bisa meningkatkan kadar gula darah ini meningkat. Ya, kaget seharian tidak makan minum, tiba-tiba berbuka puasa, Masya Allah, ada kolak manis mboten Bu? Manis. Kolak nopo niku? Gedang-gedangnya manis mboten? Manis. Nek mboten kolak, sop buah. Sopnya manis mboten? Manis. Buahnya manis ya Pak? Ya Pak Rahman, buahnya manis. Ada pisang, kemudian semangka, kemudian apa melih dicampuri warna-warna niku kan?
Mau berbagai macam buah yang manis-manis, isih tambahi susu kental manis, isih tambahi napa? Gula sirup. Wah, masya Allah, ini manisan semua ini. Kalau kita makan, ya, dan itu dilakukan setiap hari, Pak, ini justru berbahaya bagi kesehatan kita, ya kan? Oleh karena itu, ya pokoknya manisnya dikurangi. Ya nggih. Terus Pak. Napa niku? Oh. Sudah kaya akan gula. Gulamu. Betul. Ya, sekali lagi ya, gula, pemanis-pemanis yang lain secara kesehatan ini kita kurangi sesuai juga dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cukup dengan kurma dan air putih. Seandainya manis ya monggo, tetapi jangan terlalu berlebihan. Ya. Ayyuhalladzina a'azzanillahu wa iyyakum ajmain. Kemudian berikutnya kita dengan datangnya Ramadan secara fisik ini bisa juga dengan menambahkan latihan di dalam berpuasa sunnah di bulan Sa'ban. Bisa dilakukan Senin Kamis misalnya atau Daud misalnya. Tetapi diantaranya sabda Rasul mengatakan ketika sudah memasuki pertengahan ke atas tidak dianjurkan. Ini sudah lebih berarti tidak usah puasa. Kalau mau puasa sebenarnya di awal-awal bisa Senin Kamis Daud, ya kan? Untuk latihan. Karena hikmahnya apa? Hikmahnya itu memperkuat imun kita ketika kita puasa dari awal sampai pertengahan, sehingga ketika awal Ramadan itu betul-betul fisik kita udah lebih kuat. Tapi hikmahnya ketika kita dilarang puasa setengah ke atas, hikmahnya adalah men boten loyo. Nah, itu. Nah, seandainya dianjurkan kemudian setengah pertengahan Sa'ban sampai akhir kita puasa, wis ngetut pertengahan Sa'ban, begitu datang 1 Ramadan wis loyo. Itu betul, Pak? Biasanya kan kalau kita puasa itu sehari 2 hari masih kuat, tapi begitu setelah setengah itu sok loyo. Buktinya apa? Buktinya sholat tarawih ngantuk, gitu. Kuliah subuh ya ngantuk. Itu kalau sudah setengah itu biasanya seperti itu. Nah, ini diantara hikmahnya. Pun ada nih, tambah sedikit. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk diantaranya ketika kita tidak biasa puasa sunnah, kita tidak dianjurkan puasa sehari 2 hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Ada orang yang kemudian beralasan kita siap-siap wong sesuk Ramadan, saya kita poso sik. Ya. Enggak boleh, ini enggak boleh. Kalau niat latihan ya ketika awal Sa'ban. Gitu ya. Nah, kemudian kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berpuasa di bulan Sa'ban? Karena pada bulan Sa'ban itu akan diangkatlah amal yang ia lakukan selama setahun kepada sang pengatur alam, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan ada amal itu akan diangkat kita dari amalan kita yang sudah kita lakukan itu. Ada amalan harian yang akan diangkat, yaitu setiap saat sholat subuh dan sore, dan sore ketika saat asar, ini harian ya. Harian amal kita itu akan diangkat pada waktu itu, saat subuh dan sore saat asar. Tapi kemudian ketika amalan itu pekanan, maka di hari Senin dan Kamis, dan tahunannya ya di bulan Sa'ban tersebut. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bahkan memperbanyak puasa di bulan Sa'ban. Ayyuhal hadirun a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka di antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya beliau mengatakan,
Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin saat amalku diangkat aku dalam kondisi dalam keadaan berpuasa. Ini bagian dari sunnahnya puasa di bulan Sya'ban. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan dari beberapa hal ini kita bisa mempersiapkan diri kita dengan datangnya bulan Ramadan, mempersiapkan secara apa? Ada secara batin, ada secara lahir. Kita ulangi lagi ya. Persiapan batin yaitu pertama menyambut dengan bahagia, memposisikan hati kita bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya adalah dengan kita memperbanyak istighfar, memohon ampunan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, memohon kemudahan, diberikan kemudahan dalam menjalankan puasa Ramadan. Sedangkan di antara persiapan lahir, satu berbekal ilmu. Ya, silakan perbanyak berbekal ilmu dengan menghadiri majelis taklim, kajian-kajian, atau mungkin sekarang mudah browsing, mendengarkan di YouTube misalnya kan, ada kajian-kajian dan seterusnya, atau buku-buku. Ini menambah ilmu kita di dalam kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Kemudian yang kedua yaitu mempersiapkan fisik kita dengan berpuasa di bulan Sya'ban. Tapi mun keliwat niki boten apa. Kemudian ya diantaranya itu yang paling pokok. Mungkin kalau kita gali tentunya masih ada juga persiapan yang lain yang bisa kita persiapkan dalam menyambut datangnya bulan Ramadan, sehingga betul-betul kita menyambut itu bisa maksimal mungkin. Jadi ada istilahnya itu, ketika kita memanfaatkan datangnya bulan Ramadan, seakan-akan kita menganggap bahwa ini adalah Ramadan terakhir bagiku. Sehingga ketika seseorang merasakan seperti itu, dia akan berusaha dengan semaksimal mungkin. Ya. Ketika ada seseorang, sebagai contoh, sakit yang parah, kemudian ada divonis, Pak, Bu, jenengan niku umure tinggal sedikit. Nah, ketika sudah ada kata-kata seperti itu, meskipun yang namanya dokter kan ya ini hanya prediksi saja, maka seseorang itu tentunya dia akan berusaha beribadah dengan baik karena umurnya tinggal sedikit. Nah, kalau setiap diri kita berusaha memposisikan diri kita seperti itu, insya Allah kita akan bisa beribadah dengan maksimal. Ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada sesuatu yang baru, bisa kita ambil manfaatnya bersama-sama. Apabila hal yang kami sampaikan adalah sesuatu yang sudah Bapak dan Ibu ketahui, anggaplah sebagai refresh, penyegaran atau murojaah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mari kita tutup bersama dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.